Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit materi tentang grup referensi dan keluarga. Nah, grup referensi atau kelompok rujukan merupakan kelompok orang yang dianggap memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain secara langsung ataupun tidak langsung, dan dianggap sebagai pembanding bagi seseorang dalam membentuk nilai dan sikap umum atau khusus dalam dalam pedoman khusus bagi perilaku. Di dalam grup referensi terdapat beberapa jenis grup referensi. Yang pertama ada formal atau informal. Formal, grup referensi formal memiliki struktur yang dirinci dengan jelas. Contohnya seperti kelompok kerja di kantor atau tim per divisi. Sedangkan kelompok informal atau grup referensi informal tidak memiliki struktur yang dirinci dengan jelas atau kebalikan dari formal. Dan contohnya seperti teman sekolah atau kuliah. Grup referensi lainnya ada primer atau sekunder. Grup referensi primer melibatkan interaksi langsung tatap muka, sedangkan grup sekunder tidak langsung tatap muka. Dan selanjutnya ada kelompok aspirasi, yaitu seorang bercita-cita untuk bergabung atau menandingi kelompok referensi aspirasi. Kemudian ada kelompok disosiasi, yaitu seseorang berupaya menghindari kelompok referensi disosiasi tersebut. Dan yang terakhir ada kelompok membership atau keanggotaan. Seseorang menjadi anggota formal dari suatu kelompok referensi, contohnya kelompok pecinta alam. Nah, itu tadi jenis-jenis kelompok, jenis-jenis grup referensi atau kelompok rujukan. Kemudian untuk menganalisis grup referensi, setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai perbandingan referensi bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau berperilaku. Yang kedua, jenis pengaruh grup referensi. Yang pertama ada pengaruh informasional grup referensi. Yang kedua ada pengaruh utilitarian grup referensi. Yang ketiga ada pengaruh ekspresi nilai grup referensi. Dan yang ketiga ada pengaruh grup referensi pada produk dan merek. Grup referensi tidak mempengaruhi pembelian semua produk dan merek pada tingkat yang sama. Pada keputusan perusahaan dan merek ada dua dimensi, yaitu mengenai kebutuhan dan kemewahan. Kemudian yang terakhir ada grup referensi dan strategi pemasaran. Grup referensi mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Grup referensi telah digunakan oleh para periklanan dalam upaya mempengaruhi konsumen agar membeli produk dan merek mereka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keluarga, yaitu dua atau lebih orang yang dipersatukan oleh hubungan darah, pernikahan ataupun adopsi yang telah hidup bersama. Kemudian tujuan pada umumnya adalah untuk menjelaskan dan memahami bagaimana seorang individu membuat keputusan pembelian sehingga strategi pemasaran dapat dikembangkan untuk dapat mempengaruhi proses tersebut dengan lebih efektif. Di dalam keluarga terdapat rumah tangga keluarga dan rumah tangga bukan keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan sebuah keluarga yang paling tidak beranggotakan dua orang, pemilik rumah dan seseorang yang ada hubungannya dengan pemilik rumah. Kemudian rumah tangga bukan keluarga merupakan orang yang tidak memiliki hubungan yang tinggal bersama-sama, seperti teman sekolah maupun pasangan yang tidak memiliki hubungan darah. Kemudian ada pengambilan keputusan keluarga, di mana pengambilan keputusan ini bagaimana seorang anggota keluarga berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain ketika membuat pilihan pembelian. Maka dari itu ada peran dalam pengambilan keputusan di dalamnya, yaitu memberi pengaruh. Pemberi pengaruh ini merupakan
memberikan informasi bagi anggota keluarga lainnya tentang suatu produk atau jasa. Kemudian ada penyaring informasi. Penyaring informasi ini merupakan mengontrol aliran informasi yang masuk ke dalam keluarganya. Kemudian ada pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah suatu produk atau jasa akan dibeli atau tidak. Kemudian ada pembeli. Pembeli ini merupakan orang yang akan membeli suatu produk atau jasa. Kemudian ada pengguna. Nah, pengguna ini merupakan yang mengonsumsi atau menggunakan produk atau jasa yang telah dibeli tadi. Terus ada pembeli, ada pembuang. Nah, setelah membeli akan seorang konsumen akan membuang suatu produk. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada pengaruh pada pengambilan keputusan keluarga. Ada 3 tinjauan keputusan keluarga dalam pengaruh pada pengambilan keputusan keluarga. Yang pertama yaitu keterlibatan suami atau istri untuk masing-masing kelas produk memiliki perbedaan. Yang kedua, dalam sebuah kelas produk tertentu ada perbedaan keterlibatan suami atau istri untuk setiap keputusan khusus yang diambil dan untuk setiap tahapan pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterlibatan suami atau istri untuk berbagai keputusan konsumen cenderung berbeda cukup besar antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Tetapi dengan adanya beberapa tinjauan keputusan keluarga ini diharapkan adanya sejumlah keragaman yang baik pada orang yang terlibat di setiap tahapan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan anak dan keluarga. Di pengambilan keputusan anak dan keluarga ini difokuskan pada peran dan pengaruh suami atau istri, sementara anak-anak tidak mendapat banyak perhatian. Tetapi pada zaman sekarang remaja sangat memiliki peran sangat besar dan peran penting dalam suatu konsumsi dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada konflik dalam pengambilan keputusan keluarga. Ketika lebih dari satu anggota keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian, ada kecenderungan akan memunculkan konflik hingga batas-batas tertentu. Konflik keputusan muncul ketika anggota keluarga tidak menyepakati beberapa aspek keputusan pembelian. Selanjutnya ada sosialisasi konsumen. Sosialisasi konsumen ini adalah bagaimana anak-anak mendapat pengetahuan tentang produk dan jasa serta keahlian yang berkaitan dengan konsumsi. Contohnya seperti bagaimana mencari barang yang murah. Nah, biasanya kan anak-anak ini mendapat pengetahuan dari orang tua mereka, sedangkan untuk orang dewasa dan remaja mendapatkan pengetahuan mengenai produk dan jasa dari pengalaman mereka sendiri, ataupun mereka bisa mencari-cari di internet atau bahkan bertanya kepada kerabat ataupun temannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga Amerika. Yang pertama, perubahan dalam pemberdayaan wanita. Pada suatu waktu, di masyarakat Amerika, katakanlah 40 tahun yang lalu, peran wanita pada umumnya adalah sebagai ibu rumah tangga. Namun, saat ini lebih dari separuh jumlah wanita telah tercatat masuk ke dalam tenaga kerja, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pendapatan yang dapat dibelanjakan dari pasangan suami istri, di mana pendapatan tersebut meningkat secara drastis ketika kedua pasangan tersebut bekerja di luar rumah. Yang kedua, perubahan dalam perkawinan dan perceraian. Masyarakat Amerika telah mengalami perubahan yang sangat besar dalam sikap dan perilaku masyarakat terhadap perkawinan dan perceraian, di mana pada saat ini angka perkawinan di Amerika tidak begitu banyak, sehingga tingkat perceraian serta tingkat kebutuhan barang-barang rumah tangga itu ikut menurun. Yang ketiga, perubahan pada kelahiran bayi dan praktek pemeliharaan anak, di mana jumlah angka kelahiran di Amerika sangatlah sedikit. Hal tersebut dikarenakan jumlah pernikahan atau perkawinan yang tidak begitu banyak, sehingga kebutuhan
akan peralatan dan pakaian-pakaian anak tidak banyak dikonsumsi oleh masyarakat Amerika. Selanjutnya, perubahan demografis dalam komposisi rumah tangga. Yang pertama, keluarga pasangannya menikah. Kategori ini meningkat 8% selama 10 tahun terakhir. Sebagian besar dari rumah tangga ini berpenghasilan ganda. Maksudnya, pasangan suami istri di Amerika itu sama-sama bekerja atau mencari nafkah. Yang kedua, keluarga tradisional. Kategori ini mengalami penurunan sedikit selama beberapa tahun dan saat ini jumlahnya mencapai 26% dari keseluruhan rumah tangga Amerika. Yang ketiga, keluarga non-tradisional. Maksud dari keluarga non-tradisional ini, keluarga yang terdiri dari orang tua, terutama ibu dengan anak dari hubungan tanpa nikah, di mana beberapa pasangan keluarga dengan anaknya yang tidak ada hubungan saudara yang hidup bersama dalam satu rumah, sumber dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi anak dengan melalui aktivitas kelompok dan membesarkan bersama. Itu yang dinamakan keluarga non-tradisional. Yang keempat, rumah tangga bukan keluarga, yaitu keluarga yang membentuk 29% dari semua rumah tangga Amerika dan tumbuh dengan cepat. Jumlahnya meningkat 30% selama beberapa tahun dibandingkan hanya 12% untuk keluarga yang sudah menikah. Misalnya, rumah tangga yang dipimpin oleh seorang yang tidak menikah besarnya hampir 15% dari keseluruhan rumah tangga. Orang yang tidak ada hubungan dan hidup bersama membentuk suatu porsi yang berkembang dengan cepat, atau saat ini sekitar 5% dari rumah tangga bukan keluarga. Hampir sebesar 3 juta rumah tangga jenis ini berisikan pasangan yang berbeda kelamin dan tidak menikah. Kadangkala disebut dengan pasangan hidup bersama. Ya, saya akan menjelaskan tentang siklus hidup keluarga. Yakni yang pertama ada orang tua tunggal, 9% dari keseluruhan rumah tangga. Sebagian besar dari mereka ialah pasangan yang bercerai, walaupun ada sebagian ibu yang membesarkan anak tanpa menikah sama sekali. Dan kejadian seperti ini berlaku juga di Indonesia. Namun pada dasarnya dominan orang tua tunggal ini diakibatkan karena perceraian. Meskipun banyaknya orang tua tunggal yang berakibat pada pendapatan yang relatif rendah, jumlahnya yang terus meningkat menciptakan pasar yang cukup berarti. Yang selanjutnya ada pemuda single. Pemuda single adalah mereka yang berusia di bawah 45 tahun yang hidup sendiri. Kecenderungannya untuk menunda pernikahan atau menghindarinya semakin meningkat dalam segmen ini. Meskipun mereka adalah pemuda single, tidak menutupi kemungkinan bahwa pendapatan mereka yang dirata-ratakan cukup tinggi, sehingga daya beli yang cukup besar dan kurangnya tanggung jawab yang harus dipikul membuat mereka lebih leluasa dalam membelanjakannya. Pasar yang meningkat cepat ini sangat penting bagi perusahaan yang menjual produk yang biasa dibeli oleh rumah tangga seperti peralatan TV, peralatan dapur, furnitur, dan sebagainya. Selanjutnya ada usia tua tunggal. Usia tua tunggal adalah orang yang berusia dari 45 tahun yang hidup sendiri. Meskipun kelompok usia tunggal ini mempunyai pendapatan yang relatif rendah, namun jumlahnya yang relatif besar membuat mereka menjadi pasar yang harus diperhitungkan. Dan yang terakhir ada pasangan menikah. Pasangan menikah ini memiliki subkategori yang penting. Yang pertama, pasangan berpendapatan ganda, sama-sama bekerja, contohnya. Dan yang kedua, pasangan menikah lainnya, biasanya suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga. Perbedaan ini menjadi penting karena dua alasan, yaitu pendapatan rumah tangga dan gaya hidup mereka yang berbeda cukup mencolok. Kehidupan rumah tangga berpendapatan ganda biasanya lebih bergejolak.
dan para orang tua lebih dikejar-kejar waktu ketimbang pada rumah tangga pasangan menikah lainnya.